warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan kita di mata kuliah Kewirausahaan semester 7 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Kami dari kelompok 7 dengan ketua kelompok Muhammad Haidar Ulum 2018-001118, anggota Aizatul Milah 2018-001-0002, Livia Ina Kurniati 2018-001061, Hesti Yulianti 2018-001084, Inka Resi Cahyaning Tias 2018-001086, Irma Kartikasari 2018-001088, Nafidatul Aisyah 2018-001090, Nur Privaloviani 2018-001092. Bisnis Model Canvas atau BMC adalah dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk merepresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur bisnis model canvas tampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju ke elemen penting berikutnya. Kami dari kelompok 7 dalam tugas kali ini membuat planning usaha keripik tempe, yang mana nama produknya adalah teka-teki, tempe aneka rasa dan tempe kekinian. Untuk penjelasan ke 9 elemen tersebut akan diawali oleh Nafidatul Aisyah. Bismillah, perkenalkan nama saya Nafidatul Aisyah, NIM 2018-001090. Oke, di dalam bisnis model canvas ini kan ada 9 elemen. Yang pertama itu ada customer segment. Customer segment ini merupakan kelompok target konsumen yang akan kita incar untuk menjadi pelanggan kita. Nah, customer segment ini bisa dibedakan berdasarkan tingkat ekonomi, misalnya tingkat ekonomi menengah, atas, bawah, terus bisa dibedakan berdasarkan pendapatan atau gaji, uang jajan bulanan, umur, gender, fashion, kebiasaan, hobi, dan lain sebagainya. Nah, untuk customer segment di produk kelompok 7, produk teka-teki, yaitu masyarakat umum. Kenapa masyarakat umum? Karena produk ini itu bisa dinikmati untuk semua kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, dan dewasa. Oke, untuk elemen yang nomor 2 itu ada value proposition. Value proposition ini merupakan nilai dari suatu produk atau kebutuhan pelanggan mana yang akan kita penuhi. Bisa dibilang juga keunikan atau keunggulan apa aja yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Nah, di dalam produk tempe teka-teki ini ada berbagai macam keunikan atau keunggulan yang kita tawarkan. Di antaranya yaitu kita hadir dengan berbagai varian rasa. Kan kalau biasanya di produsen keripik tempe itu mereka cuma ada rasa original, rasa asin, pedas gitu. Kita menawarkan rasa yang kekinian gitu. Misalnya ada rasa coklat, ada rasa keju, ada rasa green tea, ada rasa barbecue, ada rasa sweet corn atau jagung manis, dan yang paling spesial ada rasa sambal gepreknya. Kemudian untuk kemasannya kita menggunakan standing pouch. Ini
yang di atasnya itu ada zippernya. Jadi kalau ketika konsumen makan keripik dan tidak habis atau akan dimakan kembali nanti, itu keripiknya masih dalam keadaan yang renyah. Kemudian harga yang kita tawarkan terjangkau ya, karena customer segmennya itu masyarakat umum, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk harganya sendiri itu satu bungkus beratnya 250 gram dengan harga Rp10.000. Dan untuk penjualannya kita menggunakan via online yang akan dijelaskan nanti oleh teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Hesti Yulianti dengan NIM 12001084. Dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan elemen channel, di mana elemen channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa Anda atau kami gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Nah, channel atau saluran bisa bagaimana kita menyampaikan produk kita kepada konsumen. Melalui penggunaan channel, kita bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Nah, dalam channel kali ini ada sebuah konsep yaitu AIDA. Yang pertama, attention, yaitu perhatian, di mana kita sebagai konsumen memperhatikan entah itu kemasan atau higienisnya sebuah produk itu mendapatkan nilai baik. Nah, itu bisa disebut attention atau perhatian. Nah, kemudian yang kedua, interest, di mana ketertarikan konsumen terhadap produk kita, entah itu ketertarikan dengan rasa atau sebagainya. Kemudian yang D adalah desire, yaitu konsumen dalam membeli produk kita. Dan yang keempat adalah action konsumen dalam membeli atau keinginan kita dalam membeli. Nah, mungkin itu saja yang kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perkenalkan, nama saya Irma Kartika Sari dengan NIM 2018-001088. Saya akan menjelaskan elemen yang keempat, yaitu customer relationship. Customer relationship sendiri merupakan hubungan kita dengan pembeli atau customer, yang mana customer relationship sendiri bisa dibilang sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dengan cara kita sebagai penjual memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Berhubung usaha kita online store, maka semua kegiatan penjualan baik promosi produk maupun transaksi dilakukan via media sosial. Salah satu pelayanan terbaik yang kita adalah fast respon, ramah, dan selain itu kita juga membuat iklan semenarik mungkin dan penataan feed Instagram agar menarik perhatian dari customer. Perkenalkan, saya Livia Ina Kurnianti, NIM 2018-001061. Untuk yang selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream merupakan bagaimana sih kita akan mendapatkan pendapatan? Ya, seperti yang kami jelaskan tadi, kami di sini melakukan penjualan produk dari olahan tempe yang kami beri nama teka-teki atau tempe aneka rasa dan tempe kekinian, di mana produk ini berupa keripik tempe dengan berbagai varian rasa seperti yang telah kami jelaskan tadi. Jadi, pendapatan yang akan kami dapatkan yaitu dari keuntungan penjualan produk tersebut, di mana ketika kita melakukan penjualan dalam jumlah besar, maka keuntungan kita pun akan semakin besar. Untuk itu, kami akan menarik minat pelanggan, salah satunya yaitu dengan cara memberikan bonus bagi pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah banyak,
serta kita akan memberikan diskon kepada pelanggan pertama ataupun pada saat hari-hari promo atau pada perayaan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, elemen yang keenam adalah key research atau sumber daya. Key research sendiri merupakan sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Ada 3 kategori dari key research dalam bisnis model kanvas dari kelompok kami. Yang pertama ada keuangan atau finansial. Keuangan di sini sama dengan modal. Yang kedua ada sumber daya manusia atau human. Human sendiri merupakan orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama yang terdiri dari supplier, penyetak stiker, dan karyawan. Yang ketiga atau yang terakhir ada fisik, yaitu produk dan medsos. Medsos di sini digunakan sebagai jaringan untuk pendistribusian barang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Prisaloviani dengan NIM 2018-001092. Elemen selanjutnya adalah key activities. Key activities adalah kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu value proposition atau nilai yang ditawarkan. Nah, dari produk teka-teki ini, key activitiesnya meliputi 1. Pembelian bahan baku utama yaitu tempe di supplier. 2. Mengolah dan memberikan varian rasa. 3. Packing, produk yang sudah jadi dikemas dalam plastik dan dikasih brand. Yang terakhir yaitu melakukan promosi menggunakan media sosial. Untuk BMJ selanjutnya atau BMJ Canvas ini yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu key partnership atau kerjasama. Key partnership adalah pihak-pihak yang diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partnership yang dimaksudkan yaitu pihak-pihak yang diajak kerjasama untuk meningkatkan produk yang kita akan pasarkan atau yang dijual kepada masyarakat. Seperti yang kita jual itu ada tempe teka-teki atau tempe kekinian, tempe aneka rasa. Tempe yang disajikan itu bukan tempe yang biasa, melainkan tempe dengan berbagai rasa seperti ada tempe rasa balado atau tempe rasa keju. Dan untuk contoh key partnership-nya itu ada supplier, penyetak stiker, dan karyawan. Suppliernya itu seperti pemasok dari tempenya itu sendiri. Jadi kita akan mengambil tempe dari tempe kiloan yang sudah digoreng, lalu kita menggunakan rasa-rasa seperti pemberi rasa seperti ada balado, keju, pedas, dan lainnya. Untuk penyetak stiker itu digunakan pada plastik yang plastik atau kemasan untuk memberikan benchmark bahwa ini teka-teki atau tempe kekinian kita. Dan untuk karyawan itu pihak yang membuat serta pihak produksi, pemasaran, dan lainnya. Itu yang dimaksudkan dengan karyawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bajarulum, NIM 2018-001118. Saya akan menjelaskan terkait elemen yang ke-9 yaitu konstruktur. Dalam kelompok kami yaitu produk teka-teki. Konstruktur sendiri adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan suatu bisnis tertentu. Nah, dalam bisnis kelompok kami yaitu teka-teki ada biaya-biaya yang dikeluarkan, diantaranya adalah biaya bahan baku. Dalam hal ini pembelian produk tempe keripik, karena dari kelompok kami tidak memproduksi tempe keripik dengan sendiri,
namun kita membeli tempe keripik yang sudah jadi kemudian dilakukan pengolahan selanjutnya. Nah, yang kedua, kita ada pengeluaran biaya pengemasan. Nantinya tempe keripik yang sudah dibeli itu kita kemasi. Kemudian yang ketiga yaitu biaya pembuatan stiker. Dalam hal ini stiker yang dimaksud adalah brand teka-teki yang nanti itu menjadi brand tempe keripik varian rasa dari kelompok kami. Kemudian yang keempat adalah biaya iklan. Ya, nanti dari kelompok kami akan mempromosikan produk kami yaitu teka-teki melalui beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga media sosial lainnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok produk teka-teki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.